rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com ya. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di tengah wabah yang lagi parah ini, Andrew harap semua teman-teman menjaga kesehatan ya. Sering-sering cuci tangan ya kan. Karena menularnya virus ini tuh ya karena kita jarang cuci tangan gitu ya. Itu tertular dari manusia ke manusia, bisa juga tertular dari bersin gitu ya, dari udara gitu ya. Makanya teman-teman harus bisa menjaga social distancing, dimana kita ya di rumah aja lah. Seperti sekarang Andrew juga lagi di rumah ini ya. Andrew di rumah menjaga jarak ya, sebisa mungkin gak keluar rumah supaya ya kita terhindar dari wabah virus yang lagi mendunia ini gitu ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, Andrew sedang di rumah. Jadi ya Andrew akan bikin video-video yang tentunya akan membuat teman-teman bisa mendapatkan inspirasi, bisa mendapatkan ilmu sesuai dengan apa yang Andrew tahu. Jadi Andrew bisa sharing gitu ya lewat video ini ya. Nah, di video kali ini Andrew akan membagikan 5 tips cara profit trading forex. Nah, ya. Jadi buat teman-teman yang baru pemula atau buat teman-teman yang baru saja bergabung channel ini, buruan subscribe dulu ya supaya kalau Andrew upload video lagi teman-teman bisa langsung update gitu ya. Nah, bagaimana lengkapnya? Simak video berikut. Tips yang pertama adalah harus selalu menggunakan stop loss. Tentunya ini kalau kita mempunyai terutama modalnya terbatas gitu ya. Kalau misalnya teman-teman punya modal besar sih ya teman-teman nggak usah pakai stop loss, nggak apa-apa. Itu namanya trading dengan cara averaging atau martingale gitu ya. Tetapi apabila teman-teman modalnya terbatas, yang disarankan harus selalu menggunakan stop loss ya. Maksudnya terbatas itu apa? Terbatas itu ya Andrew kategorikan misalnya kalau teman-teman punya account di bawah 10.000 US dollar, maka Andrew sarankan teman-teman harus menggunakan stop loss. Kenapa stop loss itu diperlukan? Karena kalau seandainya posisi yang teman-teman pasang atau posisi atau analisa teman-teman yang teman-teman sudah analisa ternyata berlawanan ya, misalnya teman-teman prediksi buy, teman-teman sudah ambil buy, ternyata harga bergerak turun. Nah, ini bagaimana ngatasinnya gitu kan? Jadi kita harus selalu pasang stop loss, di mana stop loss itu berfungsi untuk bisa membatasi kerugian supaya kita tidak rugi lebih jauh lagi ya. Misalnya teman-teman membeli gold lah ya. Misalnya teman-teman beli emas di harga 1.500 dolar per troy ounce. Ini contoh doang ya. Misalkan harga emas dia jatuh ke 1.300. Nah, teman-teman bisa memasang stop loss itu di harga 1.450 misalnya. Jadi walaupun harga emas jatuh ke 1.300, kita ruginya cuma 50 dolar ya. Jadi itu fungsi dari stop loss, kita memproteksi kerugian kita. Jadi sebelum harga itu terjadi, kita sudah bisa memperhitungkan berapa resiko yang kita sanggup terima dalam posisi tersebut. Jadi jangan pernah pemula kalau misalnya trading nggak pakai stop loss, kecuali kalau kalian punya modal 10.000 dolar ke atas ya, itu pun harus dengan strategi-strategi yang tentunya bukan level pemula ya. Ini strateginya ada level averaging, ada level martingale, tapi kalau buat pemula wajib pakai stop loss ya. Jadi prinsipnya stop loss ini adalah kita melindungi dana trading kita ya. Jadi dalam trading itu teman-teman harus bisa memperhitungkan resiko dulu daripada memperhitungkan profitnya dulu ya. Jadi ada pepatah kan bilang sebelum hujan sedia payung. Nah, stop loss ini ya ibaratnya itu ya. Jadi kita harus bisa menerima kita sebutnya risk toleransi ya.
berapa toleransi yang teman-teman bisa terima, berapa resiko yang teman-teman bisa terima pada setiap posisi gitu ya. Nah, jadi sebelum teman-teman menentukan take profit, teman-teman harus bisa menentukan stop loss dulu ya. Jadi trading plan yang baik itu adalah kita menentukan pertama entry-nya di mana. Ya, teman-teman catat ini, tolong digarisbawahi. Jadi yang paling penting kalau kita membuat trading plan, kita harus membuat di mana entry-nya. Ya, entry-nya di mana, stop loss-nya di mana, baru tentukan take profit. Jangan terbalik. Ya, kita tentuin entry, tentuin take profit, baru tentuin stop loss, itu terbalik. Yang benar urutannya adalah pertama tentukan entry, tentukan stop loss, lalu baru tentukan take profit. Dalam trading bukan berarti kita nggak boleh loss ya. Loss itu adalah bagian dari part of the game ya. Artinya itu bagian dari trading. Jadi kalau kita trading nggak mau loss, ya Andrew sarankan jangan trading gitu ya. Jadi kalau trading itu pasti bisa loss. Jadi itu adalah bagian dari trading. Jangankan trading ya. Kita dagang, kita investasi aja pasti ada resiko. Nah, resiko-resiko ini yang kita harus perhitungkan dulu sebelum kita memperhitungkan keuntungannya. Ibaratnya tuh kita ngomong pahitnya dulu lah. Kayak banyak kan istilah gitu ya. Pahitnya dulu gimana nih? Nah, itu pahitnya dulu di trading. Lossnya dulu gimana nih? Nah, kalau teman-teman sudah bisa terima lossnya berapa persen, bisa terima lossnya seberapa banyak, baru kita ngomong peluang untuk profitnya berapa. Nah, apabila kita pasang stop loss ternyata menyentuh, nah baru kita evaluasi tentang trading plan. Ya, kita evaluasi trading plan kita tadinya gimana, kenapa kita bisa pasang entry buy, kenapa stop loss-nya bisa menyentuh. Kita evaluasi untuk kita membuat trading plan yang akan datang gitu ya. Jadi itu yang pertama adalah selalu pasang stop loss. Itu yang pertama. Tips yang kedua adalah selalu bisa merencanakan atau bisa memperhitungkan risk and reward ya, rasionya itu kita harus perhatikan. Maksudnya apa ya? Biasanya tadi Andrew sudah singgung ya mengenai stop loss ya. Ini berkaitan dengan yang tips pertama tadi adalah, jadi kalau misalnya kita buy harga emas di 1400 ya, dan kita tentunya harus menentukan stop loss dulu ya. Kita tentukan stop loss $50 ke bawah, berarti kita pasang stop loss 1350 ya. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa catat, mudah-mudahan teman-teman bisa tulis ya, karena kalau Andrew udah di luar kepala gitu ya. Nah, berarti kita siap menerima kerugian $50 ya. Ya, yang dimaksud dengan reward and ratio-nya itu, risk and ratio-nya itu seperti apa adalah, jadi selalu kita membuat resiko ya lebih kecil daripada reward, atau reward harus selalu lebih besar daripada resikonya. Maksudnya apa? Misalnya kita beli harga emas di 1400, kita pasang stop loss di 1350, artinya risiko kita $50 kalau salah. Nah, biasanya kalau trader-trader pemula, dia akan pasang take profitnya itu di 1450. Yang artinya kalau kita salah, kita ruginya $50, tapi kalau kita benar, profitnya juga $50 ya. Itu cara yang pemula. Salah sih enggak, Andrew nggak bilang salah. Tetapi yang Andrew maksud adalah akan lebih bijak atau lebih profitable apabila kita beli di harga 1400, kita pasang stop loss di harga 1350. Nah, take profitnya kita kalikan 2 dari resiko. Dimana kalau kita 1400 ke 1350 itu berarti $50 ya kan. $50 dikali 2 berarti $100 ke atas. Jadi teman-teman bisa pasang take profitnya itu di harga $1.500. Artinya kalau teman-teman bisa memasang risk and ratio seperti ini, risk and reward ratio seperti ini, artinya itu 1:2. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman salah, teman-teman rugi $50, tetapi kalau teman-teman benar, teman-teman untung $100 ke atas gitu ya. Itu yang dimaksud dengan risk reward ratio yang bagus dan benar ya. Jadi jangan 1:1, minimal 1:2 atau 1:3 juga boleh. Jadi andai kata teman-teman trading 10 transaksi ya, 5 kali salah, 5 kali benar, ya teman-teman tetap bisa dapat profit lebih banyak ya. Itu juga Andrew sudah pernah bahas di YouTube Andrew sebelumnya mengenai risk and reward ratio yang harus kita perhatikan ya. Tips yang ketiga adalah jangan over trade
Ya, maksudnya overtrade itu apa ya? Maksudnya overtrade itu adalah teman-teman membuka lot gajah atau lotnya besar, ya. Sekarang Andrew kasih tahu nih, ya. Biasanya kalau account 10.000 US dollar itu biasanya maksimal lot yang dipasang adalah satu lot. Ya, walaupun kita bisa enter sekali posisi 10 lot, tetapi yang ideal itu adalah 10% dari equity. Artinya itu adalah satu lot. Satu lot itu kan 1.000 dolar ya. Nah, bagaimana dengan 1.000? Nah, kalau misalnya teman-teman hanya trading 1.000 dolar, maksimal lot yang teman-teman boleh open adalah 0,1 lot. Ya, itu adalah aturannya ya. Kecuali kalau teman-teman siap top up ya. Ya, kalau misalnya teman-teman punya deposito 1 miliar, ya kalau harga berbalik teman-teman siap top up ya nggak masalah ya. Ini Andrew katakan aturan yang biasanya teman-teman atau trader-trader pakai ya. Jadi rasionya adalah 10.000 untuk satu lot di leverage 1:100 atau ya, atau 1.000 dolar untuk 0,1 lot ya. Jadi kalau ada yang nanya, Pak boleh nggak saya trading dengan modal 1.000 tapi buka posisinya langsung 0,3? Ya Andrew jawab boleh-boleh saja ya, karena kan kalau lot lebih besar profitnya juga lebih besar kan. Tetapi ingat, trading itu adalah high risk and return, high risk high return. Trading itu adalah high risk high return. Artinya apa? Kita nggak bisa posisinya itu selalu benar. Ada kemungkinan kita untuk salah ya. Semua orang pasti, jangankan yang pemula ya, Andrew aja kalau trading pasti ada probability untuk salah ya, karena Andrew bukan dukun kan. Tetap bagaimanapun kita analisa, kita tetap bisa salah. Karena trading itu bukan ilmu pasti. Makanya ya Andrew sarankan buka posisi hanya 10% dari equity. Ya, misalnya equity teman-teman 10.000 ya bukanya satu lot aja gitu ya. Nah, kalau teman-teman equity-nya 1.000 ya bukanya 0,1 aja. Ya, kalau lebih ya boleh. Asalkan kalau teman-teman ternyata harganya berlawanan, teman-teman harus siap top up, harus siap inject gitu ya. Nah, jadi itu adalah tips yang ketiga. Kita harus selalu memperhatikan jumlah lot, jangan sampai kita overtrade ya, karena trading itu high risk and return ya. Tips yang keempat adalah sebelum kita masuk posisi, teman-teman wajib membuat satu trading plan ya. Setelah teman-teman membuat satu trading plan, maka teman-teman wajib ya harus mematuhi trading plan yang teman-teman buat. Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk mengatasi emosi pada saat trading berlangsung ya. Maksudnya trading plan itu apa? Andrew kembali singgung dengan tips yang nomor 1, di mana Andrew sudah singgung bahwa sebelum kita masuk posisi, tentunya kita harus menganalisa dulu ya. Analisa kan ada dua macam. Ada analisa fundamental, ada analisa teknikal ya. Yang pertama, analisa itu adalah pertama kita harus bisa menganalisa fundamental dulu. Ya, kita lihat pergerakan, misalnya ambil contoh euro ya. Kita lihat kemarin kenapa euro ini bergerak naik, kenapa dia bergerak turun. Itu dulu yang dianalisa. Teman-teman wajib tahu kenapa euro bergerak kemarin bergerak naik atau dia bergerak turun. Itu dulu ya teman-teman wajib tahu. Jadi kita harus menganalisa pergerakan kemarin itu kenapa harga euro naik, kenapa harga euro turun. Setelah kita mendapatkan jawaban ya, mengapa kemarin harga euro naik atau turun, baru kita menganalisa ke depannya ini euro ini mau naik atau mau turun berdasarkan dari berita dulu ya. Jadi kalau kita sudah menganalisa, oh ternyata nih sepertinya euro ini akan naik dikarenakan US-nya melemah atau US akan memotong memotong suku bunga misalnya, atau berkaitan dengan suku bunga lah, atau NFP segala macam. Ini contoh ya. Jadi kalau teman sudah punya analisa atau sudah punya prediksi, baru kita analisa teknikalnya ya. Nah, teknikal itu kita bisa menggunakan bermacam-macam indikator ya. Kalau teknikal itu berdasarkan dari chart ya. Teman-teman bisa gunakan support resistance, bisa gunakan indikator baik yang standar maupun yang custom ya. Nah, untuk menentukan analisa teknikal itu juga banyak lagi yang teman-teman step-stepnya mesti pelajari ya. Yang pertama adalah kalau kita menghitung teknikalnya, pertama adalah kita harus bisa mendeteksi trennya dulu nih apa. Euro ini trennya kemana?
ya. Misalnya euro ini trennya dia bullish, ya. Ya udah, kita akan lihat trennya ini bullish, jadi kita hanya ambil posisi untuk beli aja, ya. Nah, setelah kita sudah punya posisi, kita sudah bisa mendeteksi sebuah tren. Nah, biasanya buat pemula ini masih susah nih untuk mendeteksi sebuah tren, ya. Cara untuk mendeteksi sebuah tren, Andrew juga di video-video Andrew sebelumnya Andrew sudah pernah kasih tahu caranya, ya. Bahkan ada beberapa tools, ada beberapa alat yang Andrew sering bawakan di YouTube, ya. Bagaimana cara menentukan tren, bagaimana cara Andrew sebutin aja alat-alatnya. Misalnya kayak Vol Pro, ya, Pro Barsar. Itu bisa mendeteksi sebuah tren. Atau ada alat lagi yang disebut dengan Trend Guide Pro. Jadi alat-alat ini bisa menentukan sebuah tren tanpa harus teman-teman analisa. Jadi teman-teman tinggal lihat aja di layar, di situ dia sudah menentukan sebuah tren. Nah, kalau kita sudah menentukan sebuah tren dari pasar tersebut, baru kita menentukan di mana kita akan buy, ya. Entry levelnya di mana kita mau buy. Oh, saya sudah tentukan entry level di sini, ya. Nah, setelah kita tentukan entry level, baru kita tentukan yang namanya stop loss, ya. Setelah kita entry, kita akan lakukan stop loss. Oh, stop lossnya di mana? Jangan take profit dulu, jangan ngomong manis dulu. Stop lossnya dulu dihitung. Berapa toleransi risiko yang teman-teman boleh terima? Berapa risiko yang teman-teman boleh pasang gitu, ya? Maksudnya apa? Ya maksudnya kalau loss ya teman-teman nggak merasa sakit hati, ya. Artinya teman-teman sudah memperhitungkan lossnya seberapa besar yang teman-teman boleh terima. Tapi kalau loss tersebut nggak boleh teman-teman terima, ya jangan trading. Artinya teman-teman nggak bisa menerima risiko, jangan trading. Itu pesan Andrew, ya. Jadi setelah kita menentukan entry, tentukan stop loss, baru kita tentukan yang namanya take profit. Nah, barulah ini disebut dengan trading plan secara utuh, ya. Trading plan itu terdiri atas entry, nomor 1, yang kedua stop loss, yang ketiga adalah take profit. Nah, setelah trading plan ini dibuat, ya kita harus disiplin, patuhi. Jadi kita pasang aja di market. Kita pasang entry di sini, stop loss di sini, entry level di sini, stop loss di sini, take profit di sini, ya udah. Habis itu kalau sudah dipasang, tutup komputer. Matiin komputer, tidur. Atau matiin komputer, kerja. Matiin komputer, jalan-jalan. Kenapa? Ini berkaitan dengan psikologi, ya. Jadi kalau teman-teman liatin market secara terus-menerus, market itu akan mempengaruhi pikiran teman-teman. Dia seperti akan bisa menghipnotis, sehingga teman-teman akan takut, ya. Teman-teman akan kacau, ya. Jadi trading plan kita yang tadi kita sudah bikin bisa dikacauin. Nanti stop loss-nya dirubah. Nanti take profit-nya dirubah. Nanti take profit-nya nggak sampai. Nanti stop loss-nya kejemput. Jangan. Kalau sudah dibuat, ya sudah. Jalankan aja seperti itu. Ya. Jadi teman-teman ada yang bilang kayak Andrew, ya Pak, kalau saya trading tuh saya nggak punya waktu. Saya harus pantau market 24 jam. Salah. Trading itu sebenarnya cuma cukup 1-2 jam udah cukup sebenarnya. Teman-teman cuma tinggal analisa, pasang trading plan, masukin komputer atau masukin di smartphone Android, teman-teman tinggal. Sesimpel itu aja. Marketnya nggak usah dilihatin 24 jam, market bergerak kemana, nggak usah. Teman-teman tinggal terima hasil. Antara dia kena stop loss atau dia ketemu take profit, itu aja. Yang penting kan risk and reward-nya, ratio-nya benar, 1:2 minimal. Nah, jadi begitu dia kena stop loss, ya teman-teman evaluasi. Kalau kena take profit, teman-teman ulangi strategi itu lagi. Jadi itu yang keempat adalah kita harus memperhitungkan trading plan dan harus disiplin dengan trading plan yang kita buat sebelum pasar bergerak. Itu yang keempat. Tips yang kelima adalah jangan pernah trading tanpa analisa, ya. Atau ini pemula sering, ya. Jangan pernah trading berdasarkan feeling, ya. Karena trading itu bukan mengenai hubungan percintaan, ya. Trading itu berdasarkan analisa, ya, harus berdasarkan hitung-hitungan, ya. Walaupun nggak ada ilmu pasti, ya. Banyak pemula yang ngomong sama Andrew, wah Pak, saya trading itu berdasarkan feeling, perasaan. Nggak bisa, ya. Hati kita nggak bisa digunakan untuk trading. Jadi saran Andrew adalah buat pemula, ketika kita masuk posisi, harus selalu analisa dulu. Harus selalu hitung-hitungan dulu. Walaupun memang nggak pasti benar, ya.
Karena Andrew bilang seperti tadi, Andrew sebelum-sebelumnya adalah trading itu bukan ilmu pasti di mana kita bisa menebak atau kita bisa memprediksi 100% secara benar, nggak ada. Ya, banyak juga yang ngomong ke Andrew ya, Pak, saya trading, saya nggak pakai indikator, saya nggak pakai analisa. Lalu Andrew tanya, lalu dasar analisanya apa? Perasaan saya saja Pak, feeling. Nah, Andrew rasa jawaban begitu kurang tepat. Kenapa? Karena kalau teman-teman sudah trading dengan menggunakan feeling, ya, atau ada yang bilang, Pak, saya trading naked chart. Waduh, canggih banget kamu naked chart. Naked chart itu artinya di layar monitornya nggak ada indikator, nggak ada alat bantu gitu ya. Wah, ini kelas dewa nih kali ini. Atau mungkin di matanya itu sudah ada indikator ya. Udah ada indikator Pro Barsar, udah ada indikator Prometer di matanya. Jadi dia bisa trading tanpa chart gitu ya. Itu Andrew rasa nggak masuk akal. Trader yang profesional aja, yang sudah kelas dunia, dia tetap menggunakan chart. Ya. Nah, untuk pemula Andrew sarankan teman-teman ya, wajib menggunakan chart. Pertama chart, yang kedua adalah wajib menggunakan, yang kedua nih ya, support resistance. Yang ketiga, teman-teman menggunakan indikator. Nah, indikator ini juga banyak sekali macam-macamnya. Ada indikator yang standar, ada indikator yang custom. Kalau indikator standar seperti moving average, RSI, stochastic, Fibonacci, ya, banyak sekali yang nggak bisa sebut satu-satu. Itu sudah tersedia gratis di MetaTrader teman-teman, baik 4 maupun 5. Lalu ada satu lagi disebut dengan indikator custom. Nah, pertanyaannya adalah mengapa indikator custom ini ada, ya? Nah, indikator custom ini ada karena adalah untuk menyempurnakan indikator standar yang sudah ada. Jadi indikator custom ini adalah indikator buatan, ya. Dia bisa memiliki akurasi yang jauh lebih tinggi daripada indikator standar, ya. Dan ini adalah bentuknya custom. Dan itu nggak ada di dalam MetaTrader secara free, ya. Nah, buat teman-teman yang mau pakai indikator custom, bisa kontak Andrew di Telegram 081599108880. Andrew banyak sekali indikator-indikator custom yang sudah teruji akurasinya di atas 80%, ya. Teman-teman kalau masih ragu, udah Telegram Andrew aja di 081599108880. Andrew akan tunjukin bukti-bukti akurasinya dan Andrew akan tunjukin contoh-contohnya, dan teman-teman tinggal sebut aja teman-teman mau indikator custom yang fungsinya seperti apa, Andrew bisa kasih tunjuk. Dan Andrew pastikan, Andrew garansi teman-teman akan terbantu dengan indikator-indikator custom seperti ini, ya. Nah, jadi itu 5 tips yang Andrew mau sampaikan, ya. Jadi Andrew harap teman-teman bisa memahami, ya. Nah, jadi buat teman-teman yang tadi belum sempat catat, Andrew akan berikan materi ini. Silakan donasi $10 saja. Andrew akan berikan materi ini ya ke dalam email teman-teman dalam bentuk Word ya. Tetapi buat yang mau materi ini secara gratis, silakan komen ya, like, subscribe dan share. Andrew akan berikan materi ini ke dalam email teman-teman secara gratis ya. Nah, buat teman-teman yang mau t-shirt gratis, silakan komen tercepat di salah satu video profit training, maka Andrew akan berikan t-shirt profit training secara gratis. Ongkos kirim juga Andrew yang tanggung ya. Nah, buat teman-teman yang merasa lebih pintar atau teman-teman punya satu masukan yang Andrew belum sampaikan, mohon teman-teman bisa komen di bawah ya, supaya kita bisa memajukan trader-trader Indonesia, kita bisa membuka diskusi supaya apa yang Andrew sampaikan mungkin kurang lengkap, teman-teman silakan tambahin di bawah dengan cara komen, sebisa mungkin Andrew akan balas ya. Nah, buat yang belajar tentang hal baru hari ini dari video ini, Andrew mohon kesediaannya untuk bisa like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini bisa lebih maju lagi ya. Akhir kata, sampai jumpa di video-video Andrew selanjutnya. Salam profits.